di sebuah gurun dengan gambar berlatar belakang sunset. Entahlah itu sunset atau sunrise, yang pasti itu bukan sunlight karena tidak terlihat ada piring kotor. Terlihat beberapa orang sedang bertarung. Sepertinya satu orang terlihat menghajar 3 orang dan ternyata itu hanyalah sebuah latihan bela diri judo yang dibuat begitu dramatis. Pria itu adalah ketua judo di sebuah kampus olahraga dan kemudian ia mengajak kencan seorang gadis cantik bernama Lee. Tapi sayang Lee menolaknya mengkal-mengkal. Mentah-mentah karena ia tidak tertarik dengan pria seperti itu. Ia lebih tertarik dengan pria seperti yang ada dalam film Terminator, yaitu Arnold Schwarzenegger. Dan tiba-tiba di suatu malam terlihat seorang tukang sampah yang lagi bekerja, kemudian ada suara kilat. Persis terlihat seperti film Terminator. Kemudian ketika kilat yang mirip seperti arus listrik itu menyambar, terlihat seorang pria telanjang yang entahlah sepertinya jatuh dari langit, mirip seperti Arnold Schwarzenegger. Itu adalah seorang pria Asia. Dan kemudian Ternyata ia bukanlah robot T-800 seperti di film Terminator. Ia adalah He Jin-Yin, manusia biasa yang telah menjadi korban perampokan. Semua barangnya telah dirampas, termasuk pakaian luar maupun pakaian dalam. Dan itu terlalu. Ternyata He Jin-Yin adalah seorang kurir pengantar makanan yang bekerja di sebuah restoran. Kembali lagi ke Lee dan si ketua judo yang tak henti-hentinya mengajak Lee untuk berkencan. Tapi lagi-lagi Lee tidak mau dan berkata ia bisa mencium siapa saja kecuali dirimu. Kemudian Lee pun membuktikannya tepat di saat He Jin-Yin datang. Keberuntungan pria polos. Setelah itu Lee mengajak He Jin-Yin untuk pergi ke konser Jackie Cheung dan ia pun nurut-nurut saja. Setibanya di halaman kampus mereka pun berkenalan dan Lee berkata bahwa barusan itu ia hanya bercanda. Kemudian He Jin-Yin bertanya apakah pergi menonton Jackie Cheung adalah candaan juga. Lee berkata ia ingin pergi tapi masalahnya tiket konsernya sangat sulit untuk didapatkan. Dengan gaya Mario Sago He Jin-Yin berkata, tidak juga jika kita berusaha keras untuk mendapatkannya. Salam super. Setelah Lee pergi ia pun gemetar karena tidak percaya mimpi apa semalam hari ini bisa bertemu dengan wanita cantik, bisa berkenalan plus dicium lagi, bagai mendapat durian runtuh. Tuk 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 tuk. Bukan begitu suara durian runtuh, tapi brrrr. Demi dan untuk bertemu lagi dengan Lee, ia rela membawa tenda dan berkemah semalam tepat di depan loket tiket konser dari Jackie Cheung. Kemudian seorang pria mendekatinya dan rela membayar sebesar $2.000 untuk mendapatkan posisi antriannya. Tapi ia langsung menolaknya. Kini giliran seorang wanita cantik yang merayunya dengan menonjolkan sedikit dadanya yang mirip seperti semangka Jawa Timur untuk mendapatkan posisi antriannya. Tapi dengan tegas, ia menolak meskipun ukurannya melebihi semangka Jawa Timur, melon Pakistan ataupun komodo inding. Kemudian ada seorang nenek yang memintanya untuk mendapatkan posisi antrian yang pertama itu untuk diberikan kepada cucunya yang sangat ia cintai. Karena kasihan ia memberikan posisi antrian pertama kepada nenek itu. Dan kemudian ternyata nenek itu memborong semua tiket sampai habis dan memberikannya kepada cucunya yang ternyata merupakan seorang calo tiket. Waduh. Dan ketika ia mau membeli tiket itu kepada si calo, uangnya sudah diberikan tapi calonya langsung ditangkap polisi. Waduh, hat-trick kesialan. Ketika ia mulai sedih dan mulai menangis, air matanya memenuhi tong penampung air, tiba-tiba datanglah Jackie Cheung dan memberikan 2 tiket kepadanya. Betapa senang hatinya, rasanya seperti dipeluk oleh Tante Ernie. Waduh, milf. Kemudian ia membuat sebuah surat untuk diberikan kepada Lee, tapi entahlah kelihatannya seperti nota pembelian batako di toko bangunan. Intinya isi dari suratnya itu mengajak Lee untuk menonton konser Jackie Cheung dan ia letakkan ke dalam roti sandwich. Ketika mau memberikan roti itu ternyata Lee tidak makan roti. Kemudian mereka langsung pergi. Ia rasanya seperti di-uppercut oleh Mike Tyson. Tapi ia tidak menyerah dan mencobanya lagi. Kemudian temannya Lee mengambil roti itu dan langsung memakannya. Waduh, He Jin-Yin merasa seperti disantet oleh Gus Udin. Dan itu mustahil. Tapi meskipun sial berkali-kali, ia juga masih ada keberuntungan. Temannya Lee tersebut menyadari ada kertas di mulutnya kemudian memanggilnya. Dan Lee akan menunggunya di halte bus sesuai isi nota batako tersebut. He Jin-Yin pun senang kegirangan dan mengekspresikan kebahagiaannya itu sambil berlari-lari kegirangan diiringi oleh musik. Tibalah di saat mereka bertemu dengan penampilan rapi seperti para agen trading yang mencari nasabah, ia begitu bahagia melihat Lee. Dan ketika di saat ia mau berdiri, tangannya memegang kotoran dan ia berusaha menghindar. Ketika Lee ingin berjabat tangan, terpaksa ia berjabat kaki. Di momen sial tapi bahagia itu, datanglah sang ketua judo yang langsung menjabat tangan He Jin-Yin dan kemudian menyuruhnya untuk memukulnya sambil
Karena hal itu sang ketua Yudo emosi kemudian memukul He Jin Yin, tapi ia berhasil menghindar dan pukulan itu mengenai Lee yang terlempar mungkin 50 meter jauhnya, dan itu lebay. Beberapa hari kemudian He Jin Yin berusaha menemui Lee dengan memanjat sebuah tiang lampu dan berusaha meminta maaf. Kemudian ia berusaha memaksa Lee untuk diperiksa di rumah sakit karena kesal. Lee pun mengusirnya dan berkata, selama ini kau salah paham, dan lagian aku tidak suka seorang pengecut seperti dirimu. He Jin Yin pun shock dan jatuh. Ia patah hati sambil patah tulang. Waduh. Di tengah rasa sekewa itu ia memaksakan diri untuk bekerja lagi, tapi kemudian dalam momen itu ia melihat sebuah papan iklan yang bertuliskan penyelamat pengecut. Ia mendekati warung itu dan menanyakan tentang iklan yang ada di papan. Seorang pria parubaya mengerti dan segera memberikan sebuah minyak dalam botol mirip seperti minyak tawon. Ternyata itu adalah obat kuat, karena pengecut yang dimaksud dalam papan iklan itu adalah impoten. Waduh. He Jin Yin pun langsung murung karena terlihat wajahnya yang murung dan sedih. Pria tua itu mengerti kalau He Jin Yin sedang patah hati. Kemudian ia menyarankan obat patah hati, yaitu makan sosis sambil mendengarkan musik Funky Town dari Boney M. Yeah, come on, baby. Karena tidak berhasil, lagi-lagi pria tua itu menawarkan akan mengajari He Jin Yin kungfu. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, ia menunjukkan sebuah foto yang membuktikan bahwa dirinya satu perguruan dengan Bruce Lee dan juga sering minum teh bersama dengan Jackie Chan. Tentunya ilmu kungfu itu tidak gratis. He Jin Yin percaya dan siap membayar. Pertama, ilmu kungfu tapak pasir yang bisa merusak organ dalam tubuh. Waktu belajar 3 hari dan biaya $600. Kedua, senjata guilontin terbang yang berasal dari dinasti Ming, mampu memenggal kepala siapapun bermil-mil jauhnya. Padahal itu hanyalah yoyok biasa. Waktu belajar 7 hari, biaya $1000. Dan ketiga, ilmu skill perisai yang berasal dari Shaolin yang bisa kebal dan kuat dari senjata apapun, kecuali tank top janda, langsung lemah. Waduh. Dan terakhir adalah jurus pamungkas, yaitu ilmu cahaya kilat pembunuh yang membunuh banyak monster dan dinosaurus. Ternyata yang dimaksud adalah Ultraman. Karena hal itu, He Jin Yin pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu. Tapi tiba-tiba kini ia percaya, kemudian membayar dan segera memulai latihannya. Karena terlalu terobsesi dengan latihan itu, maka inilah yang terjadi. Otomatis ia langsung dipecat dari pekerjaannya. Kemudian segera menemui gurunya, yaitu si Pak Tua, dan kebetulan Pak Tua memberikan sebuah seragam bela diri. Tapi karena mengetahui He Jin Yin sudah dipecat, artinya ia sudah tidak bisa lagi membodohinya untuk mendapatkan uang. Ia pun memasang ekspresi jahat seperti tokoh antagonis dalam sinetron SCTV. Kemudian ia mengajak He Jin Yin ke sebuah tangga dan mengajari sebuah jurus, yaitu bola api tak terkalahkan, dengan cara menggelinding dari tangga tersebut. Sebenarnya tujuan Pak Tua itu hanya untuk menyingkirkan He Jin Yin supaya tidak datang lagi kepadanya karena ia sudah tidak punya uang. Dengan polosnya He Jin Yin percaya dan kemudian ia memberikan satu-satunya harta yang dimilikinya, yaitu jam tangan pemberian dari saudaranya. Pak Tua itu mengambilnya kemudian pergi. Beberapa saat kemudian Pak Tua itu mulai merasa kasihan kepada He Jin Yin dan segera pergi untuk mencegahnya menggelinding dari tangga. Setibanya di tangga itu, He Jin Yin sudah tidak ada. Ia pikir sudah menggelinding, tapi kemudian ternyata He Jin Yin hanya membeli es krim. Tapi karena melihat gurunya melakukan itu, ia pun sangat kagum dan bangga. Beberapa hari kemudian si ketua Yudo datang meminta maaf kepada Lee. Kemudian ia berusaha mengajak Lee untuk pergi ke rumahnya karena terus memaksa tanpa sengaja Lee merusak kacamatanya. Dan ia pun marah besar kemudian berusaha menyakiti wanita cantik itu. Tapi tiba-tiba datanglah seorang yang memakai kostum kungfu plus memakai topeng Garfield. Dengan gaya tangan di pinggang, ia langsung menghentikan penyiksaan terhadap wanita cantik itu. Ketua Yudo langsung menghajarnya. Kelihatannya si Garfield langsung kalah, tapi ternyata ia bangkit lagi. Si ketua Yudo langsung menghajarnya dengan bantingan-bantingan mematikan ala bela diri Yudo. Tapi apa yang terjadi? Si Garfield bangkit lagi dan berdiri dengan posisi yang sama, tangan di pinggang. Lagi-lagi ketua Yudo menghajarnya, kali ini dibanting di atas mobil. Tapi apa yang terjadi? Si Garfield masih berdiri di posisi yang sama. Lagi-lagi ketua Yudo menghajarnya, tapi endingnya tetap sama. Si Garfield bangkit lagi dengan posisi yang sama. Dihajar lagi, bangkit lagi, dihajar lagi, bangkit lagi, dihajar lagi, bangkit lagi, dihajar, bangkit lagi. Begitu terus sampai kiamat.
Kemudian si Garfield mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu bola api tak terkalahkan. Kemudian ia menggelinding di tangga. Dan untuk pertama kalinya, sang ketua Yudo kalah dalam pertarungan bela diri. Dan ternyata si Garfield adalah He Jin Yin yang melakukan spekulasi dengan jurus menggelinding di tangga, padahal itu hanyalah akal-akalan gurunya saja. Ia sangat terharu dengan kemenangan spekulasinya itu. Tapi kemudian beberapa hari kemudian ia melihat si Garfield. Ia begitu gembira dan segera berterima kasih. Tapi ternyata ya, karena berita itu tersebar begitu cepat, hampir semua orang mengaku adalah sang penyelamat Lee. Di sini He Jin Yin berusaha mengatakan bahwa dialah penyelamat Lee, tapi sepertinya waktunya kurang tepat. Semua pria yang mengaku penyelamat itu pergi dengan menggunakan taksi. Mereka mengejar Lee dan apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian He Jin Yin menemui gurunya, dan di sini gurunya menceritakan yang sebenarnya, bahwa ternyata semua jurus yang diajarkan adalah bohong. Tujuannya hanyalah untuk memeras uang darinya. Karena hal itu He Jin Yin pun emosi yang menggebu-gebu. Gurunya berkata, lagian cuma kamu yang percaya tentang jurus menggelinding ke tangga. Tak usah emosi. Mending kau lihat majalah ini, banyak pemandangan yang indah. Beberapa hari berikut He Jin Yin bertemu dengan Lee, dan sepertinya Lee sudah tahu bahwa He Jin Yin lah orang yang menyelamatkannya. Lee berkata apa yang harus dilakukan jika bertemu dengan si penyelamat. Dengan pedenya He Jin Yin berkata, kau harus menciumnya. Dan kemudian Lee menutup matanya dan bersiap-siap menciumnya. Ia pun melakukan hal yang sama, tapi ya, ternyata ada seorang pria yang merupakan ketua divisi karate. Lee mengira dialah orang yang menyelamatkannya. Jin Yin pun terlihat sangat sekewa. Kemudian ia menemui gurunya dan memaksa untuk bersaksi kepada Lee bahwa dialah yang menyelamatkan Lee. Gurunya menyarankan daripada kau mengaku sebagai penyelamat, lebih baik kau mengaku sebagai Presiden Amerika. Itu lebih berkesan di mata wanita. Waduh. He Jin Yin memaksa gurunya untuk mengantarkannya kepada ketua karate untuk memberikan surat tantangan bela diri. Bukannya memberikan surat itu, gurunya malah merayu resepsionis. Setelah memberikan surat tantangan, mereka akan kembali. Tapi kemudian gurunya melihat rapat para ketua-ketua bela diri, di mana di situ ada sang ketua judo, ketua taekwondo, ketua kendo, ketua boxing, dan terakhir pacarnya Lee, sang ketua karate. Maksud kedatangan dari ketua karate adalah ia ingin mengganti struktur dari Elite Center dan ingin hanya bela diri karate lah yang ada di Elite Center. Yang lainnya akan disingkirkan. Jika tetap tinggal, maka akan bergabung dengan bela diri karate. Otomatis mereka semua merasa direndahkan dan terjadilah pertarungan. Melihat kehebatan sang ketua karate, He Jin Yin langsung shock bercampur gugup. Ia langsung berubah pikiran dan ingin mengambil kembali surat tantangan itu. Ternyata suratnya sudah ada di tangan mereka, dan terungkap bahwa ternyatanya lagi gurunya yang konyol itu adalah juara kickboxing pertama di Asia Tenggara. Selama 3 tahun berturut-turut mengalahkan para ahli bela diri di saat itu dan dijuluki pria otot iblis. Gurunya langsung berubah ke mode Ultraman dan langsung menantang si ketua karate bertarung dengan muridnya yang juga konyol, yaitu He Jin Yin. Si ketua karate pun menerima tantangan itu dan memberikan waktu 1 bulan He Jin Yin untuk berlatih. Jika ketua karate menang, maka bela diri tinju kuno lenyap dari muka bumi. Tapi jika He Jin Yin menang, maka bela diri tinju kuno yang mengambil alih Elite Center. Dan mereka pun sepakat. Tapi masih ada satu lagi kesepakatan, yaitu mereka harus membuatnya kostum Ultraman. Mereka langsung shock. Beberapa hari berikut diadakanlah konferensi pers. Untuk mengumumkan pertarungan tersebut, ketua karate menyebutkan bahwa dirinya ingin pertandingan diliput oleh pers agar ia bisa mempromosikan seni bela diri karate. Kini giliran He Jin Yin. Tujuannya menantang si ketua karate adalah kemudian sang ketua karate mengakui ialah yang menggunakan kostum Garfield dan menyelamatkan Lee. Dan ternyata orang yang ia selamatkan adalah cinta sejatinya. Mendengar hal itu, Lee langsung terpesona dan membuat pipinya merona kemerahan seperti pantat kera.
Waduh, kedua pasangan itu saling memuji. Lee mengatakan bahwa kaulah pahlawan sejatiku yang ada dalam lubuk hatiku. Jangan pernah kau ragukan kesetiaanku padamu, walau sikapku hanyalah biasa-biasa saja. Itu lirik Meriam Bellina. Dan layaknya film India, mereka menyanyikan sebuah lagu romantis. Melihat hal itu, Hee Jin Jin langsung mimisan. Bukan hanya lewat hidung, melainkan lewat mulut, mata, dan juga pori-pori. Waduh. Kemudian ia pun emosi dan langsung mengatakan bahwa Lee, jangan percaya kepadanya karena ia berbohong. Bukan dia yang memakai kostum Garfield di saat itu. Mendengar ucapan Hee Jin Jin, Lee langsung terpengaruh dan terlihat dalam hatinya bercabang dua seperti pohon kelapa. Dan itu gak nyambung. Kelihatan sudah mulai kehabisan jokes. Lalu gurunya dengan penuh ekspresi serius dan sangar, nanti akan kalian lihat kesaktian dari bela diri tinju kuno yang akan ditunjukkan lewat Hee Jin Jin dalam waktu 1 bulan. Dengan wajah yang menakutkan dan sangar, gurunya langsung pergi. Karena konferensi pers itu, sehingga latihan dari Lee terus disorot oleh para wartawan. Dan latihan pada hari pertama dimulai. Terlihat suasana begitu seram dan mencekam. Latihan apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka hanya makan bakso. Informasi itu pun tiba kepada sang ketua karate. Mereka mulai heran, kok bukannya latihan malah hanya makan bakso. Maksud? Beberapa minggu berikut pertarungan tinggal beberapa hari lagi. Apa yang dilakukan oleh Hee Jin Jin? Ternyata dengan santainya ia mandi di kolam sambil bermain-main dengan para wanita cantik. Hal ini semakin membuat para wartawan termasuk sang ketua karate makin kebingungan. Kemudian menjelang 2 hari pertarungan dimulai, Hee Jin Jin hanya santai sambil karaokean dengan menyanyikan lagu Lolia Drakel, Anggrek Hitam. Waduh, sang ketua karate pun kelihatan frustasi melihat lawannya yang konyol itu. Sebenarnya apa yang ia maksud? Kok tidak latihan serius, hanya karaokean? Nyanyi Lolia Drakel lagi? Waduh. Tiba di hari pertandingan, sang ketua karate memasuki ring dan kemudian disusul Hee Jin Jin yang tampil dengan memakai kostum Ultraman. Ronde pertama dimulai, tapi Hee Jin Jin kelihatan hanya berbalik badan dan terlihat seperti tidak mau bertanding. Si ketua karate terlihat sedikit bingung apa maksudnya ini. Ditambah lagi dengan senyuman intimidasi dari guru konyol. Sebenarnya ini hanya trik akal-akalan guru konyol saja. Sengaja membuat ketua karate bingung dan supaya ia agak takut untuk menyerang. Karena pertandingan terlihat kurang menarik, si komentator sengaja membaca buku cerita agar supaya pertandingan terkesan lebih seru. Dan ternyata buku yang ia baca adalah buku Kama Sutra. Waduh, dan ronde pertama pun selesai. Itu artinya strategi dari guru konyol berhasil. Padahal Hee Jin Jin sudah mulai gemetaran ketakutan jika si ketua karate menyerangnya. Ronde kedua pun dimulai. Kini guru konyol melakukan intimidasi dengan cara yang lain, yaitu mulai melemparkan benda-benda seperti batu, palu, pisau, bahkan granat. Hal itu berhasil membuat si ketua karate khawatir dan kehilangan konsentrasi. Dan tiba-tiba Hee Jin Jin langsung menyerangnya. Semakin sering guru konyol melemparkan benda alias mengintimidasi, maka semakin berhasil Hee Jin Jin menyerang ketua karate. Dan kemudian ketika ketua karate ingin menyerangnya, tiba-tiba ternyata jeda iklan dan ronde kedua pun selesai. Sementara para pelatih dari ketua karate mulai gelisah dan berusaha mengobati luka petarungnya dengan berbagai salep dan perlengkapan penunjang lainnya. Sementara di sudut yang lain, Hee Jin Jin terlihat santai, bahkan dirawat dengan menggunakan gunting, hair dryer, sisir rambut, sampai sisir alis. Waduh, kembali lagi kepada si ketua karate yang semakin emosi dan putus asa. Ditambahnya lagi pelatihnya berkata Hee Jin Jin sering berlatih setiap pagi dan bergelantungan di atas truk berkecepatan tinggi, berayun-ayun seperti orang gila. Entah apa tujuannya. Sang ketua karate makin emosi dan ronde ketiga pun dimulai. Ternyata benar apa yang dikatakan pelatihnya. Hee Jin Jin menggunakan jurus bergelantung di truk. Ternyata tujuan ia berlatih seperti itu adalah supaya ia memiliki kuncian yang sangat kuat dan susah untuk dilepaskan. Ia terus melakukan itu dan membuat si ketua karate makin stres, frustasi, sepertinya bela diri karatenya tidak berguna. Tapi Hee Jin Jin dibanting-banting dan membuatnya menjadi lemah. Kemudian ketika ketua karate melancarkan serangan terakhir yang akan membuatnya KO, lonceng pun berbunyi dan ronde ketiga selesai. Itu artinya pertandingan juga selesai. Hee Jin Jin begitu senang karena meskipun kalah ia bisa bertahan sampai ronde ketiga, yang membuat banyak orang
kalah taruhan dan membuat ketua karate sangat marah karena tidak berhasil membuat KO Hee Jin di ronde pertama seperti prediksi selama ini. Ia emosi dan mulai menghajar Hee Jin termasuk semua orang yang ada di ring, dan ketika ia ingin memukuli, datanglah sang wasit yang menghentikannya, dan sepertinya wasit itu ahli kungfu dan mulai mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kemudian ya ternyata cuma menggertak karena begitu banyak orang yang dihajar oleh ketua karate. Hee Jin pun berniat mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu bola api tak terkalahkan. Gurunya berkata bahwa itu hanyalah bohong-bohongan, tapi Hee Jin berusaha agar rekan-rekannya mencarikannya tangga, dan temannya pun menemukan tangga. Kemudian ia pun melihat sebuah tempat undian, dan sepertinya benda itu cocok untuk mengeksekusi jurus konyolnya itu. Ia pun memulai serangannya dan sang ketua karate pun tumbang. Hee Jin pun berhasil. Kemudian ia kembali mengajak Lee untuk menonton konser. Seperti di saat pertama mereka bertemu, Lee langsung terpesona dan kemudian film pun diakhiri dengan soundtrack lagu Cina yang kata-katanya kebanyakan menggunakan huruf C. Concong Fen Sen Sang.